Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Go Make It Simple Food and Technology. Silahkan kunjungi channel YouTube kami di YouTube. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran keamanan pangan, penyimpanan, dan penggudangan. Mata pelajaran keamanan pangan, penyimpanan, dan penggudangan ini ada 15 kompetensi dasar yang dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Pada kelas 11 ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.1 hingga 3.8. Di sana yang 3.1 menerapkan pengujian organoleptik, menerapkan perencanaan pengambilan contoh, menerapkan asesmen keamanan pangan, menerapkan validasi penerapan program keamanan pangan. Yang kelima, menerapkan verifikasi penerapan HACCP, memahami penyimpanan penggudangan pertanian, kemudian menerapkan metode penyimpanan dan penggudangan, menganalisis jenis hama dan penyakit dalam penyimpanan. Pada semester ini kita akan belajar dari 3.1 hingga 3.5 dan sisanya nanti akan dipelajari pada semester 2 kelas 11. Yang pertama, kita belajar mengenai pengujian organoleptik. Pengujian organoleptik ini bertujuan siswa dapat menerapkan prinsip pengujian organoleptik dan melakukan pengujian uji organoleptik. Kemudian IPK-nya penerapan prinsip dasar pengujian organoleptik dan melakukan pengujian organoleptik. Ayo kita semangat belajar. Kita akan melakukan pengujian mutu secara organoleptik. Secara umum pengujian mutu ini ada dua, pengujian kuantitatif dan kualitatif. Pengujian kuantitatif antara lain kita sudah pernah belajar di kelas 10 mengenai uji proksimat, atau di sana kalau dijabarkan ada uji karbohidrat, kemudian kadar lemak, kadar protein, kadar air, kadar abu. Kemudian uji TPC, MPN untuk mikroorganisme. Kemudian secara mekanis fisis ini ada uji daya patah. Kemudian yang pengujian mutu secara kualitatif adalah hanya ada satu, yaitu uji organoleptik. Uji organoleptik ini metode pengujian dengan menggunakan indera penciuman dan indera peraba yang dilakukan oleh seorang yang terlatih atau menggunakan panca indera. Kemudian kalau dibandingkan pengujian mutu kuantitatif dan kualitatif ini ada banyak perbedaan. Kalau kuantitatif di sana nanti hasilnya bersifat objektif, sedangkan organoleptik bersifat subjektif. Jadi kalau objektif itu berdasarkan fakta yang ada, kalau subjektif nanti tergantung dari panelisnya, kesukaannya bagaimana, kecenderungannya atau kesukaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, pada uji kuantitatif ini mengukur parameter yang tersembunyi atau tidak bisa dirasakan oleh panca indera, misalkan kadar air, kadar protein, kemudian daya patah dan lain sebagainya. Sedangkan uji organoleptik ini mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. Pada uji kuantitatif yang ketiga, ini biasanya dilakukan di laboratorium karena menggunakan alat-alat yang khusus. Sedangkan uji organoleptik ini dapat dilakukan di mana saja karena hanya menggunakan
panca indera manusia. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kuantitatif biasanya lebih lama pada umumnya dibandingkan dengan pengujian secara organoleptik. Mungkin bisa ditambahkan kalau dari segi biaya, pengujian kuantitatif tentu saja membutuhkan biaya yang mahal, sedangkan organoleptik ini biayanya sangat murah. Pada pengujian organoleptik ini menggunakan panca indera manusia dari penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa atau peraba yang nanti akan dipengaruhi oleh kepekaan dari panelis. Apakah panelis peka terhadap perbedaan sampel atau perbedaan bahan. Kemudian pengalaman yang dimiliki, apakah sudah memiliki pengalaman yang banyak dalam melakukan pengujian organoleptik. Yang ketiga, kondisi psikologis. Maksudnya kondisi psikologis pada saat melakukan pengujian, panelis ini merasa senang atau bahagia atau malah bahkan merasa sedih. Kondisi fisik ini terkait dengan keadaan kesehatan tubuh. Apabila sakit tentu saja akan berpengaruh terhadap indera panelis atau indera manusia. Misalkan sakit pilek, maka indera penciumannya juga akan mengalami kekurangan dalam melakukan penilaian. Kemudian latar belakang, di sini misalkan latar belakang ini seperti contohnya bisa pendidikannya. Jadi latar belakang ini terkait dengan pendidikan atau background dari panelis. Semakin tinggi tentu saja memiliki wawasan yang lebih luas. Yang pertama, rasa, indera perasa ini bisa oleh lidah. Ini ada 4 dasar sifat rasa, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Kemudian bau, ini ada harum, amis, apek, busuk, dan sebagainya. Apabila tekstur atau konsistensi berupa sifat lunak, liat, keras, halus, kasar, dan sebagainya. Warna, ini kita bisa melihat dengan indera penglihatan kita, ada yang cerah, buram, bening, mengkilat, dan sebagainya. Suara, ini menggunakan indera pendengaran, ini untuk membedakan misalkan kerenyahan. Apabila masih renyah maka terdengar suara yang keras atau khusus atau khas. Jenis-jenis uji organoleptik ini ada 6 uji. Ada uji sensoris, uji pembedaan, uji kesukaan, uji scoring, uji deskriptif, dan yang keenam adalah uji ranking.